Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pertemuan kita kali ini akan membahas soal pembentukan 5 pansus DPR Aceh yang mendapat sorotan atau kritik dari beberapa pihak. Kenapa kritik ini muncul? Memang pembentukan pansus ini terkesan sepertinya ada operasi senyap. Ya. Begitulah adanya, maklum saja sebelumnya memang nyaris tak ada aksi. Jikapun ada, hanya sempat muncul tuntutan untuk pergantian Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Al-Hudri. Tapi kemudian redup kembali dan anggota DPR Aceh ikut terbelah. Ada yang setuju Al-Hudri untuk diganti, tapi kemudian ada juga yang tidak setuju. Padahal usulan pergantian itu disampaikan dalam forum resmi atau rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR Aceh. Jadi bukan pendapat perorangan atau pendapat pribadi maupun kelompok. Tapi ya pelacur, begitulah politik, arahnya memang susah untuk ditebak. Ada kalanya hitam, ada kalanya putih, tapi ada kalanya juga abu-abu. Mungkin publik atau rakyat Aceh disita perhatiannya dari pimpinan maupun anggota DPR Aceh yang tiba-tiba saja bereaksi membentuk 5 panitia khusus pada awal tahun 2023. Sesuai salinan surat keputusan atau SK pembentukan pansus yang diterima media modusaceh.co tanggal 5 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya. 5 pansus itu adalah Badan Usaha Milik Aceh, BUMA, Pansus Dana Alokasi Khusus Aceh, DOKA, Pansus Aset Aceh, Pansus Mineral dan Batubara atau Minerba, serta Pansus Kualitas Pendidikan Aceh. Itu sebabnya muncul berbagai tanda tanya dari masyarakat. Salah satunya pengamat politik dan ekonomi Aceh, Dr. Edward M. Nur, yang juga akademisi dari Universitas Abdul Yatama atau Unaya Aceh. Menurut Edward M. Nur atau akrab disapa Edu ini, hadirnya pansus untuk mendalami atau tujuan hadirnya pansus sebenarnya untuk mendalami tentang adanya indikasi dari berbagai persoalan yang muncul dari tata kelola pemerintahan. Itu sebabnya untuk menemukan penyebab serta langkah-langkah penyelesaian ataupun kebijakan lanjutan, maka diperlukan panitia khusus atau pansus. Tapi kalau tidak ada, sepertinya agak sedikit kurang cocok lah kalau dibentuk pansus. Begitupun kebijakan ini tentu punya alasan tersendiri bagi anggota maupun pimpinan DPR Aceh. Kita kembali ke pendapat Edward M. Nur atau Edo. Itu sebabnya Edo mengaku kaget dan heran karena tiba-tiba muncul 5 pansus di awal tahun kerja pimpinan dan anggota DPR Aceh. Kata Edo, pansus itu terkesan sepertinya tiba-tiba, tanpa adanya indikasi apa-apa. Tak ada pembahasan dan opini yang berkembang melalui pemberitaan media pers. Begitu kritik Edu melalui media modusaceh.co edisi 12 Januari 2023 lalu. Tak hanya itu, Edo juga menyebut sebelumnya melalui beberapa kali persidangan, anggota Dewan juga tidak memunculkan masalah yang penting baik secara pribadi, komisi, maupun fraksi, yang maksud dan tujuannya adalah memperdalam persoalan yang ada melalui pansus. Kalaupun ada, kata dia, hanya masalah Dinas Pendidikan Aceh. Itu pun kemudian pendapat anggota DPR Aceh terbelah. Selain itu memang tidak ada ulasan atau alasan untuk membuat panitia khusus. Secara regulasi memang pembentukan panitia khusus atau pansus DPR, baik DPR RI, DPRD atau di Aceh disebut DPRA maupun DPRK,
merupakan hak dari lembaga legislatif atau lembaga wakil rakyat tersebut. Tapi kewenangan itu tidak serta-merta tanpa ada ketentuan lain. Misalnya dikomunikasikan terlebih dahulu antara pimpinan dengan anggota, sehingga pansus yang akan dibentuk benar-benar memiliki sasaran, tujuan, target, dan hasil yang ingin dicapai. Kenapa? Karena memang rakyat menaruh harapan besar dari setiap pembentukan pansus dari DPR Aceh. Selain itu, setiap kegiatan ini tentu saja menggunakan anggaran negara atau uang rakyat. Kabarnya untuk satu kegiatan pansus tak kurang dari 500 juta atau lebih dana yang tersedot atau terserap. Makanya Edu berharap jangan sampai terjadi pemborosan anggaran atau ada target lain yang tidak diketahui publik serta rakyat. Atau ada agenda setting lah yang lain yang mungkin rakyat juga tidak tahu. Karena itu agar rakyat tidak curiga dan bertanya-tanya, harusnya DPR Aceh lebih dulu mengkomunikasikan kepada publik mengenai penting atau tidaknya dari pansus yang dibentuk tadi. Begitu ungkap Edu. Sehingga menurut Edu, ada output yang ditunggu oleh masyarakat. Karena semua tujuan pansus adalah bagaimana tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik dan terarah. Apabila pansus justru tidak memberikan output yang bisa memberikan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, tentu akan sia-sia. Bahkan 5 agenda pansus tersebut sudah pernah dibicarakan, atau ini adalah barang lama yang coba diangkat kembali. Atau kalau menurut bahasa Aceh, menurut Edo, ibarat manok kado, seperti kotoran ayam yang sudah kering tapi digoreng kembali atau diangkat kembali. Begitu kata Edward M. Nur atau Edu. Kenapa Edu bisa securiga itu? Lantas apakah pansus tadi hanya untuk mengisi kegiatan awal tahun 2023? Edo tidak berani memang untuk menduga-duga. Yang penting pemerintah dan DPR Aceh, kata Edu, harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat tentang tujuan dan target dari pansus ini. Sehingga tidak ada praduga atau terasa curiga yang macam-macam. Selain itu, Edo juga minta pimpinan dan anggota pansus harus melibatkan partisipasi masyarakat yang tahu dengan materi dan agenda pansus untuk memberikan informasi atau memberikan masukan, termasuk membuka saluran hotline sehingga masyarakat bisa optimal berkontribusi. Jadi bukan hanya melibatkan ahli atau pakar, partisipasi masyarakat sipil dan akademisi atau aktivis-aktivis LSM juga tidak kalah penting dari optimalisasi isi dan peran dari pansus DPRA tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah selama ini sejumlah pansus yang dibentuk oleh DPR Aceh juga tak jelas hasilnya? Dan rakyat juga tidak begitu banyak tahu tentang akhir dari cerita pansus tersebut. Apakah happy ending atau justru tidak? Makanya Edu sepakat hal ini tidak boleh terjadi lagi dalam 5 pansus yang saat ini sedang bergulir. Menurut Edu, setiap pansus memang harus benar-benar jelas perencanaan dan outputnya untuk apa. Dengan jelasnya perencanaan dan output, maka akan memudahkan untuk menentukan langkah berikutnya. Ini harus tuntas, jangan jadi pansus dagelan atau sekedar membuat kegiatan. Begitu kritik Edward M. Nur atau Edu yang diwartakan media cyber modusaceh.co 12 Januari 2023 lalu. Muncul pertanyaan kemudian adalah, apakah pansus ini berdiri sendiri atau ibarat pisau bermata dua? Artinya begini, di satu sisi, apakah pansus ini tidak akan memberikan efek atau efek domino terhadap kepemimpinan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki?
Sebab jika 5 pansus ini benar-benar serius menggali berbagai persoalan, justru ini akan menjadi titik balik bagi Ahmad Marzuki atau bagi kepemimpinan Ahmad Marzuki. Dan ini tentu saja agak dalam tanda petik berbahaya bagi kelanjutan kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh. Jika dinilai dia tidak berhasil, maka bukan mustahil kepemimpinannya akan diberhentikan atau dibatasi oleh Presiden Joko Widodo melalui Kemendagri, apakah 1 tahun, atau memang jika dinilai berhasil akan ditambah untuk 1 tahun ke depan. Ini memang relatif, dan pertanyaan kemudian apakah target pansus ini mengejar masa lalu ketika Aceh dipimpin Nova Iriansah, atau memang selama kepemimpinan Ahmad Marzuki. Karena itu memang kita tidak bisa menebak-nebak untuk sementara apa target di balik pansus tersebut. Sebaliknya, publik menjadi bertanya-tanya dan curiga. Di sisi lain, apakah pansus ini memang sengaja dibentuk oleh pejabat gubernur Aceh Ahmad Marzuki untuk menjadi barang mainan setidaknya untuk 6 bulan ke depan bagi anggota DPR Aceh, atau menyibukkan anggota DPR Aceh dalam sirkulasi tata kelola birokrasi yang sedang dijalankan oleh Ahmad Marzuki. Bisa jadi demikian, tapi kita berharap janganlah 5 pansus ini benar-benar menjadi kenyataan barang mainannya Ahmad Marzuki untuk anggota DPR Aceh, sehingga urusan-urusan pokok dan wajib menjadi terabaikan. Ya, urusan pokok dan wajib itu seperti misalnya soal pengawasan, soal legislasi, dan anggaran lainnya. Mungkin yang masih salah satu terabaikan, katakanlah seperti misalnya regulasi tentang mineral atau minerba dan badan usaha milik Aceh, yang harus memang diberi perhatian lebih dan serius. Itu sebabnya menurut Edward M. Nur, harusnya DPR Aceh bertanya kepada PJ Gubernur, apa sesungguhnya sesuatu yang monumental yang telah dilakukan selama hampir 6 bulan lebih atau memasuki bulan ke-7 kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh. Apa yang telah dilakukan mengenai izin investasi dan perizinan lainnya. Tentu semua itu harus terbuka. Ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRA tadi, yaitu fungsi pengawasan, anggaran atau budgeting, dan legislasi. Kalau 3 fungsi ini sudah berjalan dengan baik, tentu akan bergerak linear dengan perjalanan pansus yang akan dimulai pada awal bulan depan. Kira-kira begitu. Harusnya PJ Gubernur Aceh yang lebih dulu sebenarnya melakukan langkah-langkah, baru kemudian DPR mengevaluasi. Jika ada sesuatu yang perlu didalami dari langkah-langkah atau regulasi PJ Gubernur tadi, tentu akan menjadi pas porosnya kalau kemudian anggota DPR Aceh membentuk pansus untuk mencari, menggali, dan mengoptimalisasikan regulasi dari eksekutif tadi. Ini berarti kalau logika ini kita sepakati bersama, ini berarti ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi dari anggota dewan sesuai dengan fungsinya tadi. Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah pembentukan 5 pansus tersebut sudah memenuhi unsur kejadian yang luar biasa seperti pendapat dari Edward M. Nur? Ibarat hujan tentu ada mendung terlebih dahulu, tidak tiba-tiba unyu-unyu di tengah terik matahari yang terang menerang tiba-tiba hujan turun. Walaupun sebenarnya hal itu bukan mustahil sebab itu adalah kekuasaan Tuhan. Tapi normatif terjadi, tidak akan atau jarang kita melihat di tengah terik matahari lalu tiba-tiba hujan turun. Kalau begitu kenyataannya, maka rakyat Aceh akan semakin gelisah dan bertanya-tanya, ada mainan atau drama apa lagi di balik pembentukan 5 pansus DPRA.
Saya juga ada yang menarik dari pendapat Edward M. Nur bahwa apa yang disampaikan oleh Sekretaris Palang Merah Indonesia Aceh ini juga ikut membuat kuping wakil rakyat di Parlemen Aceh itu merasa merah dan gerah. Salah satunya Ketua Fraksi Partai Aceh, Tarmizi SP. Walau tidak secara langsung dia menohok Edo, tapi melalui akun media sosial Facebooknya, politisi Partai Aceh ini seakan memberi klarifikasi. Dia menulis, hari ini rapat koordinasi lintas pansus antar pimpinan DPRA dengan seluruh pimpinan pansus. Insya Allah minggu depan akan ada konversi pers terkait 5 pansus yang dibentuk lembaga DPRA. Pertama, pansus aset, kedua, pansus kualitas pendidikan, ketiga, pansus pengelolaan DOKA, keempat, pansus perizinan, IUP dan HGU, migas, minerba, dan energi, serta kelima, pansus BUMA, Badan Usaha Milik Aceh. Begitu tulis Tarmizi di dinding Facebook atau di dinding akun media sosial Facebooknya. Lalu sambung Tarmizi, dia teringat saat pertemuan pertama dengan pejabat Gubernur Aceh di rumah dinas Ketua DPR Aceh 1 hari setelah Ahmad Marzuki dilantik. Kata Marzuki dalam kesempatan tersebut dia menyampaikan bahwa lembaga DPRA akan membentuk beberapa pansus. Salah satunya pansus perizinan usaha pertambangan atau izin hak guna usaha perkebunan, minyak dan gas. Tujuan pansus tersebut untuk memastikan izin yang sudah ada untuk dievaluasi, yang belum beroperasi untuk dicabut izinnya. Kemudian permasalahan HGU yang bersengketa dengan masyarakat, pabrik PKS, serta migas yang bermasalah. Dan ke depan, menurut Tarmizi, perlu ada persiapan dari pemerintah Aceh untuk menyelesaikan SDM jika investor hadir. Jadi memang di akhir tulisannya ini, Tarmizi juga menyindir staf ahli Banggar belum tahu katanya. Tapi jika sering hadir ke DPR minimal sebulan sekali pasti akan tahu. Walaupun tidak menyebut nama secara jelas, tapi sayup-sayup tentu mudah ditebak lah. Yang dimaksud Tarmizi staf ahli Banggar tadi itu tidak lain adalah saudara Dr. Edward M. Nur yang juga sekretaris PMI tadi. Penjelasan Tarmizi seolah-olah ingin memberi klarifikasi dari pendapat Edward M. Nur bahwa pembentukan 5 pansus itu bukan ujuk-ujuk simsalabim atau membalik telapak tangan, tapi memang ada pembicaraan proses-proses sebelumnya, baik di internal DPR maupun bersama pejabat Gubernur Aceh. Tapi sekali lagi, itu tidak serta-merta salah menurut Edward M. Nur. Tapi memang seharusnya DPR mengkomunikasikan kepada publik melalui media pers. Sebab saya sendiri melakukan beberapa pertemuan dialog dengan sejumlah anggota DPR Aceh dan pimpinan-pimpinan pada tingkat komisi dan fraksi di DPR Aceh. Beberapa di antara mereka mengaku sangat tidak paham atau belum paham dengan materi dari pansus. Ada beberapa misalnya soal aset, soal DOKA, yang memang kondisi saat ini ibarat benang kusut. Soal aset misalnya, ini kan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok tertentu, bahkan ada dikuasai oleh institusi tertentu. Bisa saja institusi aparat penegak hukum. Nah, apakah pansus ini nantinya punya nyali untuk mengusut hingga tuntas? Atau memang hanya sekedar memenuhi keinginan, kalau kemudian mentok, ya apa boleh buat. Walau diakui ada benarnya, tapi tetap saja mengusik sebagian pihak, terutama yang memiliki kepentingan langsung dengan materi pansus. Katakanlah seperti pansus kualitas pendidikan Aceh. Masalah yang belum jelas sampai hari ini adalah kemana, siapa yang mengelola, dan bagaimana posisi terakhir tentang dana abadi pendidikan Aceh. Ini juga dari dulu sampai sekarang tidak pernah tuntas dilakukan oleh DPR Aceh. Selain itu, sejumlah anggota pansus yang saya temui juga mengaku mereka relatif tidak tahu kemana harus mereka kejar.
siapa yang harus mereka libatkan? Apakah cukup sekedar para pakar, pengamat, ataupun aktivis LSM, atau orang-orang yang memiliki akses langsung dengan kekuasaan sebelumnya? Sebab banyak aset pemerintah, terutama kendaraan dan lahan ataupun yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah berbalik nama, baik atas nama pribadi maupun kelompok. Ini aneh memang, sebab terasa janggal jika pansus nantinya tak sesuai dengan yang diinginkan, apalagi menyerempet pihak tertentu seperti yang saya katakan tadi. Nah, tentu akan menjadi menarik di mana niat awal pansus akan menggali masalah untuk mencari solusi yang tepat dan terukur, tiba-tiba atau justru memunculkan masalah baru. Entahlah, kita lihat saja dan kita serahkan kepada waktu, biarlah yang menjawabnya. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta aktifkan lonceng notifikasi.